Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada kedua suami istri, alhamdulillah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair insyaallah. Alhamdulillah, tadi telah kita saksikan akad nikah. Masya Allah, ini akad bukan sekadar mengucapkan kata pahami, tapi merupakan satu ikatan yang sangat luar biasa, satu ikatan yang sakral, satu ikatan yang mengikat kuat antara seorang pria dengan seorang wanita dalam pernikahan. Dan ini adalah bab yang dikatakan para ulama, bab yang akan bisa mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga bersama-sama. Wal'iyadzubillah, ini pun bab yang akan mengantarkan masuk ke dalam neraka. Maka kenapa dikatakan mitsaqan ghalidh, ikatan yang berat, ikatan yang kuat. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Pak Ami Muhammad Ami Gumilang bisa menjadi suami yang soleh, suami yang mampu membimbing istrinya, menggandeng istrinya kelak masuk ke dalam surga bersama-sama. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada kedua mempelai, saya nggak akan lama-lama karena kayaknya ada sesuatu yang harus dibicarakan berdua kayaknya, insyaallah. Saya menyampaikan satu nasihat yang disampaikan seorang ulama besar, bab tentang pernikahan. Saya ambil 3 poin yang mudah-mudahan 3 poin ini bisa menjadi bekal bagi kedua mempelai, bagi Pak Ami dan Teh Risma, ya, Rismaya Liri Yanti, Masya Allah. Dan juga bisa menjadi pengingat bagi kita yang sudah menikah. Karena apa? Karena kadang-kadang tanpa sadar kita lupa. Bahkan mungkin naudzubillah yang sudah lama melanggar. Mumpung kalau yang baru memulai, mudah-mudahan nasihat ulama ini bermanfaat bagi kita semua. Nasihat yang pertama disampaikan bahwa ketika kita akan menikah, maka yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan masalah an-niyah, yaitu tentang masalah niat. Bahkan semua aktivitas kita itu sangat terkait dengan niat. Maka kenapa para ulama dalam buku-buku hadis, saya kebetulan jurusan hadis ketika di Al-Azhar, Kairo, Mesir, itu hampir buku-buku hadis semua dimulai dengan bab an-niyah, tentang niat. Orang masuk surga karena niat, tapi orang masuk neraka pun gara-gara niat. Maka bab niat ini termasuk, kata para ulama, adalah bab yang berkaitan dengan amalul qulub, amalan hati. Maaf Bapak dan Ibu, kadang-kadang kita sibuk dengan amalan badan. Kelihatan tilawatul Quran, kelihatan berangkat sholat ke masjid berjamaah,
kelihatan sedekah, kelihatan ngajar masyarakat, tapi ternyata semua yang kelihatan baik di hadapan manusia itu tidak membuat dia bahagia di akhirat. Bahkan dalam hadis dikatakan 3 golongan yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka itu adalah orang yang alim, orang yang dikatakan mujahid, orang yang dikatakan dermawan. Seluruh manusia ketika menyaksikan tentang kealimannya takjub dan mengatakan dia layak dapat surga. Setiap orang menyaksikan dia memberikan harta dermawan kepada orang lain dan tidak hitung-hitung, dia layak masuk ke dalam surga. Bahkan ada yang sampai mengorbankan jiwanya, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela negaranya, membela bangsanya. Tapi ternyata 3 orang ini, kata Allah, kalian semua ahli neraka. Karena apa? Karena niatnya. Maka pernikahan yang telah dilangsungkan oleh Kang Ami, Terisma, kembali diingat, lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena kegantengan Kang Ami. Masya Allah, memang ganteng si aku, atau kecantikan Terisma, normal laki-laki. Betul Pak? Cantik lah Terisma? Cantik. Alhamdulillah, ya kan? Tapi kalau niatnya karena itu, yakinlah 20-30 tahun ke depan udah peot, udah jelek, nggak menarik untuk dipandang. Karena apa? Niatnya dunia, niatnya karena kecantikan, niatnya karena kegantengan, niatnya karena harta, habis semua itu nanti. Tapi kalau niatnya karena Allah, maka Allah akan tambahkan rezekinya. Allah akan berikan keturunan yang soleh dan solehah. Allah akan langgengkan kehidupannya di dunia, bahkan bersama-sama bergandengan masuk ke dalam surga. Luruskan niat karena Allah, luruskan niat karena Allah. Insya Allah semua kehidupan kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah tetaplah menjadi manusia. Maksudnya apa Pak Ustaz? Maksudnya bahwa kita ini bukan malaikat Pak. Terisma, Kang Ami ini bukan malaikat. Begitu juga Kang Ami bahwa Terisma bukan malaikat. Malaikat yang pernah bermaksiat kepada Allah. Coba cari, ada nggak nemu malaikat bermaksiat sama Allah? Tidak akan kita temukan, karena Allah mengatakan la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka nggak pernah bermaksiat dari perintah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasangan kita bukan malaikat. Jadi ketika Kang Ami lagi jalan tiba-tiba lihat wanita cantik, normal kan Terisma, normal, tandanya masih laki-laki tulen. Begitu juga Kang Ami, ketika Terisma melihat laki-laki yang ganteng, normal. Cuman masalahnya ketika diperturutkan, itulah yang tidak normal. Maka Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, barang siapa laki-laki yang ketika di jalan ketemu dengan seorang wanita yang membuat dia tertarik, normal. Karena kita di luar kan, ibu-ibu pun kalau bapak-bapak keluar tertarik dengan wanita, wajar. Yang kurang aja kalau diperturutkan. Maka Rasul mengatakan, kalau kita tertarik dengan wanita di jalan, maka segera pulang. Ngapain? Pahamlah bapak-bapak sama ibu-ibu apa yang dilakukannya. Karena kata Rasul, apa yang ada di wanita tersebut itu ada pada istri kita di rumah Pak. Maka kenapa wanita itu dikatakan, ini maaf Pak ya, saya mengatakan secara fikih, kata para imam yang 4 dikatakan bahwa peran wanita, fungsi wanita, tugas wanita hanya satu, melayani di ranjang. Bu, mau nggak kayak gitu Bu? Bu, kok diem aja sih kayak tanah? Masak siapa dong Pak Ustaz? Itu urusan suami.
itu urusan suami. Semua yang ada kerjaan di rumah itu urusan suami. Menurut 4 madhab, Pak. Ini saya nggak berbohong, Pak. Silakan buka. Cuma kalau wanita yang solehah, dia akan bantu suaminya. Namun kalau mengikuti aturan agama yang dikatakan 4 mazhab, tugas wanita di kasur. Gak ada tugas yang lain. Cuma sekarang kadang-kadang banyak wanita, ya Allah, ketika diajak ke kasur nggak mau, capek Pak. Ya. Padahal kewajibannya itu sebetulnya. Maka saling tolong menolong. Nah, saya pesankan lagi pada Terisma dan Kang Ami bahwa pasangan hidup kita bukan malaikat. Dan pasangan hidup kita pun bukan setan. Kalau setan selalu salah, nggak pernah setan itu benar. Selalu salah. Nah, kita sebagai manusia, kita ada kebenaran yang kita lakukan, ada kesalahan yang kita lakukan. Tugas kita adalah bagaimana ketika pasangan hidup kita salah, kita luruskan dengan cara yang baik. Kang Ami, ketika istri salah, diluruskan pelan-pelan, jangan keras-keras. Kenapa? Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikeraskan, patah. Tapi kalau dibiarkan dia tetap bengkok. Maka sabar, laki-laki yang baik di sisi Allah itu Pak adalah laki-laki yang baik dengan pasangan hidupnya. Kalau wanita banyak salah, wajar, karena wanita itu nafsunya 9, otaknya 1, kata Rasulullah. Kita laki-laki 9 otak kita, 1 nafsu kita. Tugas kita untuk mengarahkan istri kita. Maka tolong Teh Ami, Teh Ami, Kang Ami. Aduh, kurang minum teh berangkat lagi. Kang Ami, Terisma, tolong ya. Jadikan pasangan kita, ibu-ibu, bapak-bapak, jadikan pasangan kita sebagai manusia. Ya. Bu, bapak-bapak nggak punya sifat kemalaikatan yang tidak pernah maksiat. Jadi kalau salah wajar, maklumi, maafkan. Begitu juga bapak-bapak, tolong maafkan pasangan hidupnya. Yang terakhir, ya, nggak usah panjang-panjang ya Pak ya. Insya Allah. Yang terakhir adalah bahwa dalam mengarungi kehidupan rumah tangga itu pasti kita akan mendapatkan kesulitan. Tapi ingat, fa innama ma'al usri yusra. Diulang sampai 2 kali, berarti bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi dalam rumah tangga itu, insya Allah ada kemudahan yang Allah berikan. Caranya bagaimana? Lapor sama Allah. Jangan lapor sama orang tua. Karena kesalahan yang kadang-kadang terjadi, lapor sama orang tua. Permasalahan rumah tangga kita adalah urusan kita dulu. Selesaikan. Caranya bagaimana? Hubungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkan dengan ibadah kepada Allah. Jadi ketika ada masalah, bukan datang kemana? Ke konsultan, ke orang tua, bukan datang ke sejadah. Sujud minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang hamba pun yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin gak? Bapak yakin gak? Setiap doa pasti dikabulkan sama Allah. Yakin gak? Harus yakin. Tidak ada dalam sejarah yang dikatakan oleh para ulama menyebutkan juga setiap doa hamba yang tidak dikabulkan, semua dikabulkan. Kang Ami bilang, saya ingin dengan ini saya menjadi seorang laki-laki yang soleh, yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Insya Allah akan dikabulkan. Terisma mengatakan, saya akan menjadi istri yang soleha, yang membahagiakan suami, maka akan dikabulkan. Nggak ada yang nggak dikabulkan. Cuman masalahnya kita belum berusaha, kadang-kadang sudah putus asa. Maka tolong, ada masalah rumah tangga kecil besar, lapor sama Allah.
ada kesulitan kehidupan, lapor sama Allah. Ada ekonomi yang rada susah sekarang ini, lapor sama Allah. Nggak ada seorang pun yang ketika menghadapi musibah ketika lapor sama Allah kecuali Allah akan berikan solusinya. Apalagi rumah tangga baru biasanya bahagia di awal, tapi ketika ada masalah itu yang kadang-kadang karena kurang pengalaman cepat sekali kemudian mengambil kesimpulan negatif. Maka naudzubillah min dzalik. Saya doakan semoga Kang Ami, Terisma kekal, nggak sampai berpisah hanya kematian, nanti bertemu lagi di surga. Karena apa? Nikah ini mitsaqan ghalidh, ikatan yang kuat yang telah kita ucapkan di hadapan manusia dan Allah menyaksikan apa yang kita ucapkan. Mungkin ini saja bisa disampaikan. Semoga bermanfaat, nggak usah panjang-panjang insya Allah. Kalau mau panjang harus bikin pengajian baru panjang, nah, insya Allah. Tapi kalau kayak gini cukup sebentar aja. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan kepada Kang Ami, ya, Terisma. Saya ulangi lagi, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.